Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan maknal am, dengan lafadz am. Dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusrin, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa? Proporsional. Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan, karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbah Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham? Jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitopi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, oh paling untuk servis sih. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahire itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora tahu. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afamangka namu minang kamangka nafasiko sama. Lo coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo, enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah, ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha, pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangka namu minang kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan, paham itu. Jadi sing detail ya, ngaji Quran sing detail. Jadi afamangka namu minang kamangkana fasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan
Dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim. Karena motifnya pasti kebenar. Meskipun dohirnya salah. Terus Nabi ceritakan, Habrun min ahbari Bani Israel. Dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah, itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasan nas, orang geger, orang alim sedekah mbek maling. Kemana? Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi wingi ku tak kei, nduk kowe wak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta ora? Terus yo pesan cerita. Terus copet itu dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit. Cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasane sedina untuk piro cung misale? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah Yai kula wis sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najron, sampai Nasara Najron sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai fahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi, misalnya ada orang alim, soleh, terus senengannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudon. Paling banter, sangka bodoh jadi pinter. Sangka nakal jadi solihah. Sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba Hamdani terus ono sing diwayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya ning gone dibak ning manakib, ning gone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati, di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampeyan, sing mulang Hamdani, sing khusnudan ku sapa? Khusnudan kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Dadi ora penting iku paham ta ora, wis penting dene apal apa? Oh, itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka namu minang kamangkana